Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Dian Rajut ya teman-teman. Udah lama juga aku nggak bikin tutorial rajutan. Oke, untuk kali ini aku akan membagikan tutorial cara membuat sendal pesta sederhana tapi setelah dipakai dan setelah aku coba ya, hasilnya tuh lebih elegan meskipun sederhana seperti ini. Maaf ya teman-teman, ini tutorialnya, maksudnya mejanya tuh nggak seperti biasanya ya. Ini aku di teras cari tempat adem aja. Ini aku cuma pakai dingklik aja gitu, biasanya kan pakai meja ya. Dan ini aku HP-nya itu aku taruh di tripod aja, jadi bisa dipindah ke sana kemari. Nah, detailnya seperti ini loh sendalnya. Bentar ya, aku angkat. Nah, seperti ini teman-teman, cantik kok setelah dipakai. Yuk kita mulai. Oke teman-teman, siapkan benang poli kilap D27. Ini aku menggunakan poli Indo ya, warna ini satu gulung cukup lah, satu gulung cukup, masih ada lebihan kayaknya. Terus hitam, ini pakai dikit aja sih untuk membuat ini ya, untuk pondasinya. Terus jangan lupa gunting karena kita pakai benang poli. Terus korek, hakpen aku pakai ukuran nomor 3 dan 4 ya, merek Tulip. Kemudian siapkan aksesoris seperti ini. Oke, langsung aja. Ini rajut ya, ini aku rajut dari dalam sol ya teman-teman. Kita rajut dari dalam sol. Pertama aku menggunakan hakpen nomor 3 dulu. Oke, kita ambil dari sini sebentar. Dari sini ya. Setiap lubang diisi 2 SC. Sebenarnya sih agak kesulitan ya pakai, biasanya kan pakai meja kan lebih gampang, karena ini aku cari tempat yang enak gitu loh. Oke, seperti ini. Perhatikan, ini sangat cocok untuk pemula ya, karena ini motifnya maksudnya polanya tuh sangat mudah. Kok doklak-doklik sih ini. Seperti ini ya teman-teman, kelihatan nggak? Satu lubang diisi 2 SC. Nah seperti ini, silakan teman-teman lanjutkan ya. Dan untuk solnya teman-teman kalau mau pesen juga bisa ya. Solnya tuh ada macam-macam model. Terus untuk bagian insolnya perlu teman-teman ketahui ya, Dinocraft atau Dian Rajut itu nggak mau lah, maksudnya nggak mau menyediakan barang atau bahan yang mudah rusak gitu ya. Ini kan bikinnya pakai Oscar gitu. Terus di bawahnya sini menggunakan kertas keras, kemudian tengahnya itu busa ati, kemudian bagian alasnya ini pakai Oscar pilihan ya. Jadi itu lebih kuat, lebih kokoh, dan lebih terlihat mewah setelah terpasang semua, seperti contohnya ini kan. Jadi bagian tengah ini sama sekali tidak menggelembung setelah insolnya itu kita rajut ya. Dan untuk cara merajut insolnya sudah ada di video Dian Rajut ya, nanti saya cantumkan linknya di deskripsi. Oke, silakan lanjutkan dulu ya teman-teman.
Oke teman-teman, ini sudah selesai ya. Kemudian untuk lubang awal ini kita kasih 1 SC lagi ya, tadi kan baru 1. Oke, selesai. Kita potong benang dulu dan dirapikan. Oke, lanjut kita pasang insolnya ke badan sol ya. Nah, pokoknya seperti inilah ya. Ini udaranya tuh, maksudnya cuacanya tuh panas banget, makanya aku di luar aja. Pokoknya ini dikasih penanda seperti ini biar enggak lari-lari gitu. Harusnya 2 ini, sebentar. Oke, bagian belakang juga dikasih penanda biar nanti hasilnya itu lebih rapi ya. Nah, seperti ini. Lalu kita ganti warna coklat, kita buat SC keliling. Kita buat SC keliling ya teman-teman. Kita ambil dari mana aja nggak apa-apa, dari, kalau aku sih dari pas bagian slip stitch ini ya, aku buatnya dari situ jadi lebih rapi. Nah, seperti ini ya, kelihatan nggak sih? Oke, lanjut sebelahnya. Sebenarnya sih agak kesulitan, biasanya kan di meja enak ya. Gak apa-apa lah, yang penting paham ya teman-teman ya. Oke, pokoknya seperti itu. Kita ambil SC di bagian sol, kemudian langsung masuk di SC di bagian insolnya ya. Nah, jadi insolnya kita satukan ke badan solnya seperti ini. Silakan lanjutkan dulu sampai selesai. Sudah selesai, tinggal 1 ya, ini SC awal tadi kan baru 1. Oke, seperti ini. Lalu slip stitch. Slip stitch berantai 1. Oke, langsung kita buat motif. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi ini rata ya. Pokoknya kalau hasilnya itu, hasil insolnya kalau sudah disatukan seperti ini, itu tergantung dengan cara teman-teman ngelem sini. Kalau ngelem sendiri loh ya, atau mau beli di toko atau di mana gitulah pokoknya ya, itu tergantung penjualnya gitu, bikin insolnya seperti apa. Kalau aku sudah aku pastikan hasilnya akan rata, nggak akan menggelembung. Oke, sekarang kita buat
motifnya. Untuk motifnya di sini aku pakai rantai 15. Jadi untuk rantainya itu nggak bisa untuk patokan ya, itu tergantung besar kecil kakinya teman-teman, juga sol yang teman-teman pakai. Kalau sol ini memang agak kecil di sininya. Kalau normalnya itu rantai awal itu 18, terus 22 cm 22 rantai, kemudian sampai 24. Kalau nomor sandal kalian itu nomor 38, 39 biasanya itu menggunakan rantai 24 ya. 37 menggunakan rantai kira-kira 22, ada yang 18 juga, tergantung gemuk kecilnya kaki teman-teman aja gitu. Ini aku ukur dengan kakiku nomor 38. Oke, kita ambil di bagian tengah, lalu kita geser ke kanan 4. 1 2 3 4. Di sini 4 ya, kita taruh penandanya di sini dulu 4. Terus ke kiri juga geser 4 ya. Di sini tengah 1 2 3 4. Oke, kita ukur dulu, kita luruskan. Nah, ini masih miring, berarti yang sini maju. Nah, ini udah lurus ya teman-teman. Oke. Oke, buat simpul dulu. Buat SC di sini. Kemudian buat rantai 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Kemudian kita satukan dengan SC yang ada penandanya ini ya. Kita lepaskan penandanya. Di sini kita buat SC, tuh kan, bentar, kita buat SC 2 kali ya teman-teman ya. 1 2. Oke. Kemudian kita putar, lalu rantai ini kita isi ya teman-teman. Ada bakso Malang teman-teman. Oke, kita isi rantainya ini tetap 15 ya. Jadi ini kan SC nya yang tadi kan, yang di sini kan ada 2 ya, 2 SC. Kita lompati langsung ke rantai yang terakhir, rantai yang ke-15 itu kita isi. Jadi total SC ini nanti tetap 15 ya. Ini aku masih menggunakan HP nomor 3 dulu. Nanti kita ganti HP nomor 4 setelah kita membuat beberapa motif. Sudah 15, lalu kita buat SC 2 kali di sini ya, yang belum ada isinya
kita buat SC 2 kali, 1 2. Oke, putar. Kita skip 2 ya teman-teman. Biasanya kan kita skip, biasanya kan kita bikinnya kan langsung di sini nomor lubang nomor 2 dari hakpen ya, tapi kali ini kita buat di sininya, bukan di sini tapi di sini ya. Kita skip yang ini, kita lompati. Lanjutkan sampai batas tonjolan ini. Sudah terakhir di batas tonjolan ini, lalu kita turun buat 2 SC, 1 2, putar dan buat SC lagi. Kita skip lubang yang ini ya teman-teman, kita skip 1 ini ya, kita skip setelah hakpen ya. 1. Ayo teman-teman yang pemula pasti bisa ya bikin sendal ini. Oke, kita masuk yang sini ya teman-teman, kita lompati yang ini, masuk yang sini. Oke, lanjutkan sampai di tonjolan ya. Oke, sudah sampai tonjolan, lalu kita turun lagi ya. Kita turun buat SC 2 kali. Terus pokoknya iki loro kabeh lah bikin video di sini. Nah, 2 kali kita putar. Nah, caranya sama teman-teman ya. Kita buat SC jangan di sini, tapi di sebelahnya lagi sini gitu ya. Pokoknya seperti itu terus sampai mendapatkan 2,5 motif. 2,5 motif itu bolak-balik ya, berarti 5 baris ya. Ini kan baru 1,5. Nah, hitungannya 1,5 ini ya. Ini 1, ini baru setengah. Jadi teman-teman silakan teman-teman buat sampai 5 baris atau 2,5 motif ya, silakan. Oke teman-teman, ini aku sudah sampai ke 2,5 motif ya atau 5 baris. Kemudian untuk baris selanjutnya atau motif yang ketiga atau baris yang ke-6, kita skipnya 1 aja dari hakpen. Jadi ini kan sudah aku bikin 2 SC ya, lalu kita buat SC nya bukan di sini tapi di sini, lubang setelah hakpen ya. Nah, tadi kan di sini ya, sekarang di sini itu skip 1. Oke teman-teman, sampai seterusnya kita buat tusukannya itu di skip 1 dari hakpen. Kalau tadi kan di skip 2 dari hakpen ya, sekarang ada penambahan SC itu karena makin ke atas kita akan makin kecil gitu loh, maksudnya makin sempit ya, karena kita akan menuju ke punggung kaki gitu teman-teman. Nanti hakpennya diganti setelah kita mendapatkan 5 motif ya. Oke, ini sudah terakhir, lalu kita turun buat 2 SC,
buat SC lagi di sini ya, di sini ya teman-teman. Berarti ini ada penambahan ya, makin ke atas. Sudah sampai tonjolan, kita turun lagi, turun 2 SC. Oke, seperti ini. Nah, silakan teman-teman lanjutkan sampai mendapat berapa ini, berapa motif ya, kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, sampai mendapat 12 motif. Kalau 12 motif berarti 24 garis ya. Nah, ini kan masih pakai hakpan nomor 3. Nanti setelah kita buat motif yang kelima menuju yang keenam, jadi motif yang keenam nanti kita ganti hakpennya nomor 4 yang lebih besar ya, karena menyesuaikan punggung kaki kita juga, karena makin ke atas punggungnya itu makin tinggi gitu. Jadi silakan teman-teman lanjutkan buat motif sampai 12 ya, 12 motif atau 24 garis. Nah, itu pun tergantung ukuran kaki teman-teman atau ukuran sol yang teman-teman pilih ya. Kalau solnya itu makin besar size-nya, berarti motifnya ditambah, bikin 13 motif gitu ya. Oke, silakan teman-teman lanjutkan dulu sampai selesai, nanti kita ketemu di akhir dan lanjut bikin tali belakangnya. Oke, teman-teman, ini sudah sampai ke 12 motif ya. Sekarang kita slip stitch satu kali saja seperti ini, lalu satu rantai dan putus benangnya. Oke, nanti kita rapikan, kemudian kita akan membuat talinya, untuk dikaitkan ke seperti ini ya, buat tali kanan kiri. Kita ambil 5 SC yang terakhir ya, kita ambil SC yang terakhir 1 2 3 4 5. Buat 5 SC, satu rantai dulu, masih di lubang yang sama ya, 1 2 3 4 5, satu rantai, putar dan buat 5 SC lagi. Seperti ini ya teman-teman, satu rantai lagi dan putar buat SC bolak-balik sebanyak 10 motif ya, 10 motif atau 20 garis.
tapi semua itu juga tergantung dengan size solnya ya. Kalau ini punya aku nomor 38, ini udah pas dengan ukuran talinya ini 10 motif ya, kanan kiri 10 motif. Nanti kita gabung di bagian belakang ini, jadi bikinnya itu seperti ini ya, enggak langsung ke pas ke tumit sini, berarti sebelum ke tumit ini harus sudah selesai, karena ini kan namanya rajutan masih melar seperti ini. Nanti setelah kita pakai itu pas pas di tumitnya itu enak gitu ya. Silakan teman-teman lanjutkan motif 10 motif kanan kiri, lalu gabungkan di bagian tumitnya. Sudah sampai 10 motif ya, kita ngitungnya dari sini ya, dari motif ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Kalau dihitung mulai dari awal ini kan ada satu baris lagi, berarti 10,5, tapi aku ngitungnya dari sini aja pas 10 motif. Udah selesai sampai sini, kemudian satu rantai dan kita satukan dengan lembaran satunya. Gimana cara menyatukannya? Gampang sekali ya, jadi seperti ini, langsung kita balik aja dari dalam gini. Nah seperti itu, kemudian kita satukan dengan tusuk SC. Oke, tadi sudah satu rantai, kemudian kita satukan seperti ini. Kita ambil yang simpel aja, yang lebih mudah dan lebih dipahami, apalagi untuk pemula ya. Oke, kalau kita buat SC bolak-baliknya itu ada 5 SC, berarti untuk menggabungkan lembaran ini juga ada 5 SC ya, jangan sampai kurang atau lebih. Selesai satu rantai. Kemudian benang-benang ini kita rapikan ya teman-teman, kita selip-selipkan di sela-selanya. Pokoknya jangan sampai terlihat ada sambungan atau bekas ini bakaran korek ini loh teman-teman, biar kena kakinya juga nggak sakit, biar lebih terlihat lebih rapi gitu loh ya. Oke, sapunya ini juga kita rapi-rapikan, ambil dari luar, masukkan dari dalam. Nah seperti ini, terus keluarkan lagi, masukkan lagi. Nah seperti ini, terus pokoknya serapi mungkin ya. Sudah jadi dan hasilnya seperti ini. Ini udah nyaman banget ya dipakai ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti cara bikin sendal yang sederhana ini, tapi bisa dipakai ke segala macam acara ya. Thank you, sehat selalu untuk kalian semuanya.